Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilalia dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Sosiologi, di mana nanti saya akan menjelaskan beberapa video mengenai interaksi sosial yang terjadi antara pelaku usaha dengan pedagang yang ada di pasar. Untuk menyingkat waktu, lebih baiknya kita langsung ke tempat reproduksi olahan garam. Jadi ini kita langsung ke tempat produksi garam, dan ini beberapa stok yang masih ada di sini berhubung stoknya masih menipis. Jadi ini tuh tempat reproduksi garam yang mana nantinya itu akan diambil oleh para pekerja untuk dijual kembali ke pasar-pasar, sehingga nanti para pekerja dan pedagang pasar itu nanti akan menimbulkan suatu interaksi sosial. Boleh saya tahu namanya siapa? Namanya Mas Udin. Biasa dipanggil siapa? Mustin. Di sini biasanya itu mengambil garamnya itu bawa kemana? Ke pasar-pasar. Terus? Dan keliling kampung. Terus bagaimana penjualan yang diperoleh saat di pasar? Untuk penjualan di pasar itu saat ini mengalami penurunan karena faktor kurangnya lapangan kerja, penyempitan lapangan kerja, juga karena faktor corona. Berarti itu penjualan itu mengalami penurunan gitu ya, Pak? Terus lalu bagaimana untuk cara Pak Din itu berinteraksi kepada penjual yang ada di pasar-pasar? Untuk berinteraksi untuk menanggulangi atau mencegah timbulnya corona itu ya selalu saya sedia hand sanitizer yang ada di motor, terus sapu tangan, juga nggak lupa pakai masker. Untuk khusus ke interaksi penjualnya sendiri, kan kita nggak tahu itu penjual itu dari mana, apakah orang itu mengalami reaktif ataupun bahkan positif. Nah, untuk Pak Din sendiri itu untuk melakukan interaksi sendiri itu untuk melakukan interaksinya sendiri itu biasanya menggunakan jarak jauh atau tetap seperti biasa? Seperti biasa, nggak ada batasan-batasan. Cuma kalau memang istilahnya orangnya batuk, saya menjaga jarak, atau terutama orang-orang yang manula, lanjut usia terutama, itu yang rentan. Jadi saya pilih-pilih juga konsumen. Soalnya aku di pasar cuma ngedrop di kios-kios, nggak ngecer. Jadi untuk penanggulangannya itu antisipasinya itu mudah. Kalau selain di pasar biasanya dijual kemana saja? Di keliling-keliling pertokoan kampung-kampung atau di mana-mana wes pokoknya di kios-kios kampung-kampung itu. Itu terjadinya itu di khusus Kota Pekalongan sendiri atau di luar Kota Pekalongan sendiri? Pekalongan sendiri. Pekalongan sendiri. Biasanya tepatnya di mana? Di Pekalongan Kota terutama. Untuk kabupatennya saya di wilayah Pakumbulan, terus sama kabupatennya Batang. Terus kan tadi dijelaskan bahwasanya penjualan ini menurun. Nah, penurunan itu berapa persen dari biasanya itu semenjak adanya COVID? 25%. Lumayan banyak ya, Pak ya? Lumayan. Soalnya ini banyak warung-warung makan yang terutama yang mangkalnya di.
Jadi, interaksi sosial itu hubungan sosial yang dinamis dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan individu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri menyatakan hubungan sosial yang paling mempengaruhi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, maka sangat memerlukan interaksi sosial, yang mana interaksi ini berlangsung selama seumur hidup di lingkungan masyarakat. Kemudian untuk ciri-ciri sendirinya itu ada 4. Yang pertama itu jumlah pelaku lebih dari 1 orang, akan adanya interaksi yang membutuhkan aksi dan reaksi. Jadi, di mana seseorang itu akan memberikan sebuah aksi atau reaksi kepada individu yang lain. Kemudian yang kedua itu adanya interaksi sosial dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Dan yang ketiga yaitu interaksi sosial menyangkut beberapa waktu dimensi. Yang pertama adanya dimensi masa lalu, dimensi masa kini, dan dimensi yang akan datang. Kemudian untuk ciri-ciri yang terakhir atau yang keempat itu yaitu adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian ada juga beberapa syarat agar terjadinya suatu interaksi sosial. Yang pertama itu adanya kontak sosial, dan yang kedua itu adanya komunikasi. Apabila setiap individu atau kelompok telah melakukan antara keduanya itu, yaitu dengan melakukan kontak sosial dan komunikasi, maka perorangan itu ataupun kelompok itu telah melakukan suatu interaksi sosial, entah itu di lingkungan masyarakat ataupun di dalam keluarga. Kita sebagai masyarakat tidak bisa lepas dari namanya interaksi sosial. Kita sangat membutuhkan sekali apa itu interaksi sosial, karena kita sendiri hidup di dalam masyarakat. Dalam wawancara tadi, saya bersama narasumber menjelaskan bahwasannya interaksi yang terjadi di pasar untuk saat ini yaitu sangat memprihatinkan, di mana kondisi yang seperti ini kita lagi mengalami wabah virus corona, yaitu pedagang yang mengalami penurunan signifikan, sehingga para pedagang itu dalam melakukan kegiatannya itu kurang maksimal. Pak Den sendiri, yaitu selaku narasumber saya, dia menjelaskan untuk dia berinteraksi kepada para pedagang yang ada di pasar, dia terlebih dahulu harus memilih orang dulu. Semisal orang itu yang biasa dia langganan untuk diambil barang, dia bakal melakukan suatu interaksi. Tetapi apabila orang itu tidak dikenal, maka Pak Den itu tidak akan melakukan suatu interaksi sosial. Dan Pak Den sendiri menjelaskan bahwasanya untuk melakukan kegiatan ini yang ada di pasar, Mas Den selalu mematuhi protokol yang ada, yaitu dengan cara memakai masker dan selalu membawa hand sanitizer serta berjarak jauh untuk berinteraksi. Kemudian menurut Mas Den sendiri, dengan adanya wabah corona ini, beliau mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu mengalami penurunan sebesar 25%, di mana dibandingkan dengan hari-hari biasa, Pak Den mendapatkan jumlah yang lebih baik, bahkan yang lebih banyak dari yang saat ini dibandingkan setelah adanya corona ini. Pak Den juga menjelaskan bahwasanya dengan adanya wabah corona ini, beliau mengalami beberapa permasalahan dalam kondisi ekonomi keluarganya. Salah satunya yaitu karena penghasilan yang semakin rendah, sedangkan pengeluaran yang dia keluaran pribadi beserta keluarga itu sangat banyak. Jadi dengan adanya corona ini, Pak Den mengalami ekonomi yang tidak stabil. Menurut saya, interaksi pada saat sekarang ini mungkin dibatasi, karena interaksi yang dilakukan pada saat ini bisa juga menjaring virus corona. Karenanya kita selaku masyarakat, selaku rakyat, kita harus memenuhi bagaimana peraturan yang ada, yaitu dilarang berkerumun dan melakukan kegiatan jarak jauh, yaitu kita
kita bisa berinteraksi semisal dengan menggunakan handphone atau dengan komunikasi lainnya, yang dimana itu tidak bisa mengakibatkan berkerumun. Jadi interaksi itu tetap ada, tapi kita harus sesuai dengan keadaan yang sekarang kita ini. Semisal karena keadaan kita ini masih terjaring virus corona, sebaiknya kita untuk berinteraksi bisa lewat komunikasi, yaitu dengan cara WA atau enggak pakai Zoom atau yang lainnya. Mungkin seperti itu pemaparan dari penjelasan saya mengenai interaksi sosial yang terjadi antara pelaku usaha dengan pedagang yang ada di pasar. Semoga dari tayangan ini kita bisa ambil hikmahnya bagaimana tentang interaksi ini, interaksi di pada era COVID-19 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.